Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang daftar gejala long COVID-19 yang paling sering dialami orang Indonesia. Dan ini ya sobat sekalian terkait dengan meningkat lagi jumlah pasien COVID-19 dengan adanya mutasi virus subvarian baru yaitu XBB, yang konon ya penurunannya lebih cepat dari Omicron, tetapi memang fatalitasnya tidak begitu parah. Ini yaitu yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Usai COVID-19, beberapa pasien kerap mengalami long COVID. Apa saja gejala long COVID yang sering dialami? Tapi sebelumnya ya, bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal yaitu madu hutan, variannya banyak sekali, yaitu diantaranya madu hutan Riau, kemudian madu hutan Flores. Saya rekomendasikan untuk disediakan di rumah untuk menjaga kesehatan sehari-hari, dan juga bisa menjadi campuran untuk makanan dan minuman. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami Dialgo di Tokopedia atau Shopee. Baik, kita lanjutkan. Hingga saat ini kondisi tersebut masih jadi ancaman. Siapapun yang bisa mengalami long COVID. Di Indonesia 66,5% penyintas COVID-19 mengalami kejadian long COVID. Long COVID bisa dialami seseorang mulai dari 4 hingga 12 minggu. Long COVID masih menjadi ancaman di tengah masyarakat. Meski telah dinyatakan sembuh dari COVID-19, bukan tak mungkin seseorang mengalami gejala long COVID yang perlu diwaspadai. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan long COVID sebagai gejala jangka panjang yang dialami penyintas COVID-19 setelah dinyatakan sembuh. Sejumlah penelitian menemukan beberapa orang mengalami efek jangka panjang dari efek infeksi virus corona COVID-19, dari kelelahan hingga disfungsi kognitif. Beberapa orang juga dilaporkan mengalami efek psikologis pasca sembuh dari COVID-19. Orang yang mengalami long COVID juga mungkin akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti pekerjaan rumah tangga. Gejala ini umumnya akan bertahan sejak awal terinfeksi SARS-CoV-2 hingga masa pemulihan. Seiring waktu berjalan, gejala bisa datang dan pergi. Kondisi long COVID menurut WHO biasanya dapat didiagnosis pada 3 bulan setelah terinfeksi. Orang yang mengalami long COVID juga mungkin akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti pekerjaan rumah tangga. Gejala ini umumnya akan bertahan sejak awal infeksi SARS-CoV-2 hingga masa pemulihan seiring waktu berjalan. Gejala bisa datang dan pergi. Kondisi long COVID menurut WHO biasanya dapat didiagnosis pada 3 bulan setelah terinfeksi. Daftar gejala COVID-19 yang sering dialami penyintas COVID-19. Ini halaman selanjutnya. Terdapat gejala yang biasa dialami saat seseorang menderita long COVID. Berikut diantaranya gejala long COVID: kelelahan atau fatigue. Rasa lelah berlebihan tidak boleh disepelekan, apalagi sebelumnya pernah terkonfirmasi positif COVID-19 dan bergejala. Misalnya orang bisa naik tangga hingga lantai 3 tanpa lelah berlebihan, kemudian setelah sembuh dari sakit, naik tangga belum sampai lantai 2 aja sudah lelah luar biasa. Sesak napas. Studi baru-baru ini juga menemukan sesak nafas atau nafas yang terasa tidak lega juga ditemukan sebagai gejala long COVID yang berlangsung lama. Sekitar 20% penyintas mengalaminya hingga 9 bulan setelah pemulihan. Depresi atau kecemasan. Selain itu, tekanan psikologis juga ditemukan sebagai gejala long COVID yang bertahan 9 bulan. Penelitian mencatat bahwa sebanyak 19% pasien melaporkan tekanan psikologis hingga bulan ke-9. Belum bisa dijelaskan mengapa para pasien bisa mengalami cemas hingga depresi saat menderita long COVID. Kemungkinan besar ini terjadi karena gejala COVID-19 yang sebelumnya mereka alami tergolong sedang hingga berat, sehingga muncul rasa takut dalam diri pasien. Sebanyak 66,5% penyintas di Indonesia mengalami long COVID. Nama terakhir merupakan gejala COVID-19 yang bertahan meski telah dinyatakan sembuh, mulai dari kelelahan, batuk, dan gejala lainnya. Anosmia. Hilangnya rasa atau bau ternyata bisa mempengaruhi indera penciuman bahkan setelah pasien pulih dari COVID-19.
Sebuah penelitian mengungkapkan 5% dari pasien terinfeksi COVID-19 mengalami efek berkepanjangan long COVID, yaitu kehilangan indera penciuman dan perasa. Adapun peneliti melakukan analisis terhadap 18 temuan penelitian yang sudah diterbitkan sebelumnya dan melibatkan 3.700 pasien. Dikutip dari AFP, studi yang diterbitkan oleh BMJ tersebut mengungkapkan 4 pasien belum pulih indera penciumannya dan 2% pasien juga pernah pulih indera perasanya setelah 6 bulan tertular virus corona. Rambut rontok. Sebuah penelitian mengungkap bahwa beberapa penyintas COVID-19 telah melaporkan rambut rontok sebagai salah satu gejala long COVID atau efek jangka panjang dari SARS-CoV-2. Bagaimana dilansir Times of India, studi tersebut juga mengatakan bahwa penyintas COVID-19 menghadapi gejala bahkan setelah 6 bulan pemulihan, di mana rambut rontok menjadi sumber perhatian utama. Menurut penelitian yang diterbitkan di The Lancet, seperempat penyintas COVID-19 mengeluhkan rambut rontok sebagai efek samping utama COVID-19. Selain itu, ada beberapa daftar gejala COVID lainnya yang sering dirasakan para penyintas: gangguan memori, konsentrasi, gangguan tidur, nyeri sendi, gangguan konsentrasi, gangguan indera pengecap atau penciuman, cemas dan depresi, batuk, sakit dada, batuk terus-menerus, kesulitan bicara, nyeri otot, dan demam. Ya, itu ya sobat sekalian, pentingnya kita mengetahui dan juga menjaga kondisi tubuh kita agar tidak parah, termasuk juga ketika kita selesai COVID. Nah, ternyata gejala COVID ini benar-benar sangat gejalanya ada di sekitar kita ya. Di antaranya adalah yang tadi disebutkan kelelahan ya. Kalau kita biasanya bisa naik 3 lantai biasa, kemudian 2 lantai itu sudah kelelahan, itu bisa menjadi pertanda kita masih ada sisa atau masih menderita COVID. Kemudian sesak nafas ya. Kemudian depresi atau kecemasan. Nah, depresi ini juga berpengaruh tidak hanya untuk COVID tetapi untuk permasalahan-permasalahan lain yang itu tentu saja akan mendatangkan penyakit yang lain. Dan jadi memang benar-benar ya kecemasan atau yang lebih pas lagi yaitu stressing ya. Stressing apalagi kita hidup di tengah mobilitas kota yang begitu padat dan sibuk, sehingga kita tidak bisa mengatur ya kondisi tubuh kita supaya lebih rileks, tenang dan lain sebagainya. Kemudian anosmia, rambut rontok. Jadi termasuk juga rambut rontok itu banyak di gejala yang sering dialami oleh penderita long COVID. Ya sobat sekalian, jadi memang satu hal ya, penting adalah bagaimana kesehatan itu. Kalau kita melihat uraian tadi adalah kesehatan itu hal yang sangat penting dan juga sangat urgent untuk dijaga ya. Jadi kesehatan itu investasi dan tidak ujuk-ujuk langsung mendapatkan kondisi sehat, tetapi itu investasi yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Kemudian kita menjaganya agar menjadi lebih baik dengan pola hidup sehat. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana menjaga imunitas tubuh kita agar tidak cepat sakit di tengah banyaknya ya gempuran penyakit, termasuk juga COVID-19 yang lagi naik daun, dengan meningkatkan imunitas tubuh ya. Salah satunya adalah mengkonsumsi produk kesehatan yang bisa dikonsumsi rutin ya sehari-hari untuk menjaga kesehatan agar tidak cepat sakit, dengan propolis. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkiya. Yang ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi, which is nanoteknologi itu mempunyai manfaat untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat menyerap dengan cepat, menyembuhkan penyakit itu dengan cepat pula. Manfaatnya apa saja dari Turkish Propolis Turkiya? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, tumor, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, demam, nyeri PMS dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, dan ini adalah produk sabu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Untuk varian selanjutnya itu yang biru adalah Turkish Propolis Turkiya Brain. Ini untuk memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Keunggulan dari Turkish Public Turki antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BBM, dan sertifikat dari INEA International Non-Entrepreneur Association. Kemudian juga kandungan flavonoidnya tinggi dan bebas dari bakteri. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan Turkish Public Turki ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali. Jangan lupa untuk selain menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Public Turki, atau bisa juga mencoba produk madu hutan ya. Variannya jangan banyak, diantaranya madu hutan Rio, Flores, dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Alko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.